Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di DSC TV ya. Nah, di channel ini kita membahas mengenai dunia investasi dan juga dunia terkait dengan motivasi dan kehidupan ya. Nah, di video kali ini kita akan fokus mengenai dunia investasi terlebih dahulu, yaitu kita akan bahas mengenai trader atau investor. Nah, namun sebelum ke pembahasannya, silakan untuk teman-teman kawan-kawan silakan subscribe channel saya ini dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe channel saya ini. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, untuk trader ataupun investor ini mungkin menjadi salah satu pilihan bagi investor ataupun trader pemula atau yang baru memulai investasi ya. Baik itu di dunia saham ya, terutama karena memang trader atau investor ini biasanya ada di dunia saham ya. Ini yang saya geluti. Walaupun mungkin ada dunia investasi kripto, NFT dan lain sebagainya, tetapi di sini kita akan fokus mengenai trader saham dan investor saham. Nah, buat teman pemula yang baru investasi memilih menjadi trader atau investor. Nah, ini yang harus kita garis bawahi bahwasanya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa definisi trader, apa definisi investor ya. Kalau kita lihat dari definisinya secara general saja, kalau kita lihat trader ya, yang pertama trader itu kalau kita bahasakan ke dalam bahasa Inggris itu artinya pedagang. Pedagang apa? Pedagang saham ya di Bursa Efek Indonesia. Nah, trader itu adalah seorang yang melakukan investasi, hanya saja jangka waktunya ini sangat singkat ya. Dalam artian mereka memanfaatkan fluktuatif harga saham dalam jangka harian ya. Kalaupun teman-teman yang sudah pernah menjadi trader mungkin juga sudah paham ya. Tetapi untuk teman-teman yang baru pemula, trader ini bisa saja memanfaatkan fluktuatif harga saham di beberapa menit ya, hanya kisaran 5 menit atau 10 menit sudah out lagi ya. Artinya ketika mereka mendapatkan cuan 2-3% biasanya mereka sudah keluar seperti itu. Artinya mereka invest hanya dalam jangka waktu pendek. Lain halnya dengan seorang investor ya. Investor ini mereka membeli saham untuk jangka waktu yang lama ya. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Dalam artian mereka membeli harga saham itu di harga bawah ya, atau di under value. Oleh karena itu mereka berani untuk melakukan all in ataupun banyak lot ya, dalam artian mereka membeli banyak saham untuk di hold dalam jangka waktu panjang ya. Dalam hal ini mereka tentu pasti untuk yang investor harus melihat fundamental sahamnya. Karena ketika fundamental sahamnya jelek, maka itu tidak mungkin bisa di hold dalam jangka waktu panjang karena bisa saja harga sahamnya itu turun. Tetapi ketika fundamentalnya bagus, itu bisa saja ketika dia ini sekarang under value atau harganya murah, kemudian dibeli, itu bisa saja nanti 1 tahun 2 tahun bisa melonjak tinggi ya. Jadi itu untuk perbedaan terkait mengenai trader atau investor, terkhusus buat teman-teman investasi pemula ya, yang baru berinvestasi ini akan memilih menjadi trader atau investor. Itu semua kembali lagi ke teman-teman masuk dunia saham ini mau menjadi trader atau investor ya. Jangan sampai nanti niatnya menjadi trader kemudian salah entry, salah masuk saham dan kemudian loss 3% dibiarkan, kemudian loss lagi menjadi 10%, kemudian loss lagi menjadi 15% tetap dibiarkan dan tetap di hold dan menjadi investor dadakan ya. Karena memang harus tepat ya, dalam artian teman-teman menjadi trader kalau memang ada batasan lossnya berapa dan kemudian taking profitnya berapa. Kalau lossnya sampai batasan 3% ya sudah cut 3%. Artinya teman-teman tidak bisa kalau 3% ya sudah nanti pasti harga ini saham akan naik lagi ya. Kita harus melihat resiko dan reward kita. Kalau memang 3% ini cukup untuk uang kita dibuang ya, dalam artian uang ini karena memang kita salah masuk ataupun salah entry, ya sudah cut loss ya.
Kemudian kalau TP kita di angka 3% atau 5% ya sudah cukup ya. Jadi teman-teman tidak, "Wah ini pasti naik lagi." Nanti bisa saja diguyur kalau main di saham gorengan ya, ataupun membeli saham gorengan yang fluktuatif harganya ini kadangkala itu ya memang luar biasa naiknya. Kadangkala satu hari ini bisa arah sampai 25%, bahkan juga hari berikutnya bisa lagi naik. Jadi teman-teman harus lihai melihat bahwasanya teman-teman ini menjadi investor atau trader ya. Investor atau trader menurut saya itu hal yang bagus semuanya, dua-duanya ini bagus untuk investasi ya. Dalam artian teman-teman punya risiko dan rewardnya masing-masing. Yang trader seperti apa, yang investor seperti apa. Jadi teman-teman harus belajar terlebih dahulu. Kalau memang mau menjadi trader harus belajar teknikal ya, analisis teknikal. Kalaupun ingin menjadi investor yaitu harus belajar terkait dengan analisis fundamental ya. Seperti itu. Jadi teman-teman bebas mau pilih dua-duanya ataupun pilih salah satu saja itu bisa. Milih dua-duanya bisa? Bisa ya. Artinya teman-teman bisa membuat dua akun RDN ya. Dua akun RDN di aplikasi apa saja teman-teman silakan buat. Yang satu buat trader ataupun yang satu buat investor ya. Jadi ya seperti itu, bisa untuk dua-duanya. Kalaupun memang dilakukan dua-duanya, teman-teman juga harus bisa membagi psikologinya ya. Karena psikologi trader, psikologi investor itu berbeda. Kalau trader itu pasti nanti akan membuat jiwa ataupun emosi kita ketika saham naik ini hijau langsung HK biasanya untuk trader ini ya. Tetapi kalau investor itu menunggu harga dari sebuah saham ini turun dan juga melihat laporan keuangan dan juga fundamentalnya bagus atau tidak. Intinya untuk investor pasti akan mencari harga saham yang under value atau yang murah. Jadi itu teman-teman, mungkin untuk sharing saya kali ini terkait dengan investor ataupun trader bagi teman-teman yang baru investasi, mungkin teman-teman yang milenial juga ya, yang baru saja lulus dari sekolah ataupun kuliah dan ingin terjun ke investasi, bisa menjadi seorang trader ataupun investor. Karena kalau kita tidak mencoba selagi masih muda, maka kita akan ketinggalan zaman ya. Karena hari ini kita ini dimudahkan dengan aplikasi-aplikasi yang bisa membuat kita ini hidup ataupun mendapatkan passive income ya. Salah satunya dengan menjadi seorang investor ataupun trader ya. Walaupun trader ini dibilang juga seperti orang yang melakukan pekerjaan karena memang ya harus memantengin market ya, seperti itu. Itu saja mungkin untuk sharing saya kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucapan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.